Akhirnya saya mau menceritakan sedikit tidaknya untuk bagaimana awal dari perusahaan yang dirintis dari orang tua saya ini. Masih melekat di pikiran saya bagaimana orang tua saya merintis perusahaan ini dari semenjak saya menginjak sekolah di bangku SMP. Saya tahu orang tua saya merintis usaha ini, dan sebelumnya pun orang tua saya itu bergelut di dunia politik. Akhirnya dia begitu selesai di politik lanjut ke bisnis, dan akhirnya bisnis ini kira-kira sekitar dari tahun 93 bapak saya kembangkan dari peternakan itu ayam broiler. Itu memang benar-benar saya ketahui orang tua saya itu memulainya dari nol. Bagaimana orang tua saya mencari rekanan-rekanan untuk pemilik kandang itu, pemilik kandang ayam yang bisa diajak kerjasama. Pada akhirnya dapat rekanan-rekanan itu, akhirnya orang tua saya bisa untuk merealisasikan peternakannya itu sampai berjalan. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, peternakan itu pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan akhirnya begitu ayam yang dipelihara itu sampai umurnya panen, bisa dipanen, itu orang tua saya kembali untuk memikirkan bagaimana untuk pasarnya. Dan akhirnya itu pun orang tua saya dipikirkan untuk bagaimana caranya untuk kita bisa jual sendiri tanpa ke bakul-bakul. Akhirnya orang tua saya pun karena saya saudara banyak ya, kakak saya yang perempuan ada 2, yang laki-laki ada 4. Akhirnya semua itu ditarik sama orang tua saya untuk tidak bekerja di tempat lain, hanya diajak kerjasama di sini untuk membesarkan usaha ini. Akhirnya saudara-saudara saya pulang dan diajak untuk menjalankan usaha ini. Akhirnya bisa berkembang sampai ke RPH untuk pemotongan ayam, berkembang ke Denpasar, bisa untuk menguasai di Singaraja khususnya sampai ke Denpasar. Ke hotel-hotel pun disuplai untuk daging ayam. Dan seiring berjalannya waktu, situasi dari tahun 98 itu mungkin orang tua saya nilai itu masih saya ingat sangat tajam untuk berspekulasi dalam usaha ini ya. Nah, setelah tahun 98 itu baru saya lihat orang tua itu baguslah punya usahanya sampai tahun ke tahun. Pada akhirnya sampai 2012 lah, 2012 peternakan ini mulai lesu lagi. Nah, begitu saya tamat kuliah tahun 2003 kan, saya udah di sini sama orang tua saya untuk artinya serah terima lah istilahnya, karena orang tua saya udah sakit, bapak saya waktu itu. Akhirnya dari tahun 2003 itu memang saya ikut menjalankan di sini, dan kakak-kakak saya itu udah ada yang ke politik, ada juga yang udah berdikari untuk mandiri itu. Masing-masing ada yang di bagian RPH-nya untuk tempat pemotongannya itu dibagi-bagi itu. Dan yang di sini nih saya yang mengelola dari tahun 2003 itu udah sampai 2012 kita mengalami kesulitan untuk bagian peternakannya karena sering mengalami kerugian itu. Akhirnya dari sana saya membaca apa solusinya itu yang tepat lah. Akhirnya saya diamkan dulu untuk peternakan ini, dan saya lihat celah untuk di penjualan pakan, fokus kita di penjualan untuk di toko. Akhirnya kita rintis untuk penjualan pakan babi. Itu ada polar, ada konsentrat, terus dan lain-lain gitu.
Dari 2014 itu kita masih slow lah istilahnya, artinya belum bisa yang sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya saya membaca apa sih pasar yang di sini, apa sih yang dibutuhkan untuk daerah Singaraja ini lagi gitu. Kita rombak ulang lagi. Akhirnya kita coba jualan pupuk untuk di toko ini, jualan pupuk untuk pertanian. Karena kan daerah Singaraja ini kan basisnya kan pertanian masih, sampai saat ini pun kan masih eksis ya untuk pertaniannya. Nah dari sana kita bekerja sama dengan petani-petani, kita promosikan juga melalui ada paruman-paruman di Supa gitu, kita promosikan toko kita untuk penjualan bahan-bahan pertanian, untuk bahan baku pupuk. Nah setelah 2017 toko kita udah mendapat kepercayaan dari khususnya dari masyarakat petani di Singaraja ini, dan peternak pun bergairah itu. Artinya kita bisa juga mengambil kesimpulan dari situ, kita mencoba untuk membesarkan lagi di peternakan, tapi fokus dari penjualan gitu. Kita suplai ke toko-toko dengan harga yang bisa lah dijangkau, artinya bisa bersaing. Walaupun di sini kan kita keuntungan tuh mungkin sedikit gitu, tapi kita kejar omset. Gimana caranya satu bulan itu kita bisa menjual sebanyak-banyaknya untuk produk peternakan dan pertanian. Akhirnya sampai sekarang ini kita masih dipercaya, dan kebetulan juga kemarin sampai tahun 2000 kemarin ini ada pandemi ini, ya artinya syukur-syukur juga nggak begitu pengaruh sama omset. Kita masih bisa berkembangkan, dan walaupun juga di Singaraja ini kan skopnya masih kecil gitu, dan banyak pesaing-pesaing kita juga yang ya besar lah gitu. Artinya kita tetap optimis juga sih. Sementara di sini, selain di toko, saya juga berusaha masih belajar di ekspedisi juga, karena kan berkaitan juga ya dengan usaha yang di sini. Artinya kita setiap hari menjual produk-produk yang kita ambil dari Jawa. Artinya selama ini kan yang baca yang sudah berjalan itu kita sewa truk gitu kan. Oh ini kenapa nggak kita aja yang coba untuk bermain gitu. Akhirnya saya coba-coba, untuk saat ini ada sih, udah berjalan sih untuk di ekspedisinya. Artinya yang saya tahu juga dari kehidupan saya dari kecil itu, saya ingat begitu orang tua saya itu sangat artinya kita sebagai anak tuh tidak pernah diberi fasilitas yang secara berlebihan gitu istilahnya. Mengingat juga keadaan ekonomi orang tua saya yang dulu itu tidak terlalu bagus gitu. Artinya dengan background bapak saya, orang tua saya di politik, pada saat itu saya nilai hasil dari finansialnya nggak terlalu bagus. Artinya apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya itu kadang-kadang tidak bisa direalisasikan. Dan orang tua saya itu, seingat saya itu orangnya keras, tidak mau artinya memberikan kemudahan untuk anaknya gitu. Artinya apa yang diinginkan itu selalu direalisasikan, itu nggak pernah saya rasakan seperti itu. Artinya mungkin pada saat itu mungkin kita sebagai anak itu kan kesal ya gitu. Tapi begitu kita sadar gitu, artinya memang itulah pendidikan yang penting gitu. Kita diajarkan untuk bekerja gitu, untuk mandiri. Kita diajarkan untuk mandiri, artinya biar kita tuh
artinya di masyarakat tuh kita bisa bersosialisasi juga gimana caranya gitu. Kadang-kadang kalau kita terlalu tertutup juga dilihat, mungkin dinilai sama orang tua tuh mungkin digembleng juga ya, gimana caranya kamu biar bisa lebih terbuka lah jadi orang gitu. Pada akhirnya walaupun saya lihat orang tua saya secara finansial itu tidak bagus, tapi dia berusaha untuk menyekolahkan semua anak-anaknya itu. Gimana caranya untuk bisalah sampai ke jenjang yang sampai lebih tinggi itu untuk pendidikan. Di saat kita jam sekolah itu kita harus fokus sekolah, terus di luar jam sekolah itu kita harus bisa gimana caranya membantu beliau gitu kan. Dari dulu tuh memang bapak tuh saya lihat dia tuh berpolitik sambil beternak juga, itu belajar beternak gitu kan. Artinya kita dari kecil pun diajarkan untuk diberi tanggung jawab itu, untuk gimana caranya ini ikut beternak itu istilahnya diberi tanggung jawab lah di ininya. Ya, apa yang kita kerjakan itu artinya harus optimis dengan kita memperjuangkan pekerjaan itu, menjalankan pekerjaan itu, optimis dengan hasilnya gitu. Karena saya lihat kalau kita udah bekerja tapi toh juga tidak menemukan hasil gitu, mungkin istilahnya mungkin masih belum aja gitu. Cuman kalau kita tetap berusaha pasti bakal ada jalan. Dan satu sisi kejujuran itu yang paling penting. Kita berusaha, artinya jangan sampai punya pikiran untuk menjatuhkan orang lain atau pesaing kita lah istilahnya. Kan kita di sini kalau apalagi di dunia usaha untuk penjualan ini ya kita banyak pesaing, artinya kalau seperti saya pribadi sih selama ini dengan pesaing-pesaing itu kita jaga komunikasi, kadang bekerja sama lagi gitu misalnya. Tetap kita harus bisa bersaing secara sehat, untuk pasti hasilnya lebih bagus lagi.